selamat datang di sekolah kami, SMP Negeri 8 Padang. Beginilah Bu keadaan dan kondisi sekolah kami. Semoga Ibu pulang dari sini bisa membawa ilmu dan pengalaman nantinya. Oleh Ibu Desmiza Osra nantinya, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ini adalah suatu bukti nyata kolaborasi, kerja berbagi, praktik baik antara guru bahasa Inggris dengan daerah dengan Kota Padang. Pertama, kami selaku datang dari MGMP Bahasa Inggris Gugus 3, yang pertama ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan dan kesediaan sekolah atau ibu beserta jajaran beserta keluarga besar SMP Negeri Padang yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menerima kehadiran kami ke sini. Izinkan kami dulu memperkenalkan diri. Kami adalah dari MGMP Bahasa Inggris Gugus 3 di Kabupaten Sijunjung. Adapun tujuan kami datang ke sini, seperti yang Ibu bilang tadi, itu adalah ingin meningkatkan kompetensi di dalam pembelajaran bahasa Inggris, khususnya bagaimana cara melihat pembelajaran berdiferensiasi secara nyata yang nanti akan melalui Ibu Desmiza Osra MPD yang telah memberikan meluangkan waktunya untuk kepada kami untuk dapat nanti kami lihat bersama-sama. Inilah nanti prakteknya yang akan kami lihat di sekolah ini, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali kami dari SMP 8 mengucapkan selamat datang kepada ibu-ibu kita, ya, guru-guru bahasa Inggris dari Gugus 3 Kabupaten Sijunjung. Oke, anak-anak ibu semua, why don't you greet our teachers? Assalamualaikum, ma'am. Good morning. Oke, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih anak-anak mem semua. Kita mulai saja, ya. Oke, why don't we say basmalah first? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, in our last meeting, we have studied in 4 elements: listening and speaking, reading and viewing. In this activity, we are going to continue to writing and presenting. Ya, jadi sekarang kita lanjutkan ke elemen berikutnya, menulis dan mempresentasikan. Ya, jadi topik kita masih sama. Masih ingat topik kita kemarin? Ya, our topic is about procedural text in the form of manual. Ya, jadi topik kita teks prosedur tentang manual. Oke, pertama-tama di sini memang akan lihatkan tujuan pelajaran kita. Ada 3. Oke, di sini ada 3 ya. Siapa yang ingin baca yang pertama? Oke, silakan Alin. Peserta didik mampu mengomunikasikan ide dan pengalaman mereka melalui paragraf sederhana dan terstruktur terkait teks prosedur manual dalam penggunaan kosakata spesifik dan struktur kalimat sederhana. Oke, thank you. Jadi di sini kamu mengomunikasikan ide dan pengalaman ya terkait dengan teks procedure manual. Yang kedua, siapa yang ingin baca? Oke. Peserta didik mampu membuat perencanaan terkait teks prosedur manual dengan menggunakan kalimat sederhana dan Oke, terima kasih. Jadi karena kita tadi menulis dan mempresentasikan, jadi kamu harus buat perencanaan dulu, ya gitu. Jadi buat perencanaan baru nanti kamu sajikan. Ya, menulis dan menyajikan. Jadi buat perencanaan dulu baru menyajikan. Yang ketiga, siapa yang ingin baca? Oke. peserta didik mampu menulis dan menyajikan terkait teks prosedur manual dengan menggunakan kalimat sederhana dan menyimpulkan. Oke, thank you. Jadi ada berapa tujuan pelajaran kita hari ini? Ada 3. Jadi karena dia menulis, mempresentasikan, jadi sebelum kita menulis, kita buat rencananya dulu, baru kita sajikan. Oke? Oke, ini masih ingat kan tentang manual kemarin?
Iya, ini sudah ada di situ ya. Jadi apa itu? What is a manual? Ya, it is a book. Ya, it is a book. What can the book provide us? Instruction. Instructions about what? How to do and how to use something. Who can give me the example of how to do? How to stay healthy. That's very good. Jadi kalau yang how to do, do-nya ganti saja. How to stay healthy, how to succeed in our life. Is it right? Okay. What about how to use something? Who can give me the example? Pinza. How to use a washing machine. What else? How to use a blender. How to operate the computer. Is it right? Okay. Jadi itu contoh dari yang how to do and how to use. Okay. Itu yang apanya? Tujuannya. Sekarang Mem tanya, why? Why manual? What do you think? Why is it important for us to know about the manual? Okay. So we can be more responsible and very independent on how to use something or how to operate. Nah, berarti kita karena dia buku tadi ya. Kan dia buku, ada instruksi di dalamnya. Berarti kita kalau sebelum menggunakan alat itu berarti kita jadi mandiri ya. Yakin kita, ini saya mampu ini bagaimana menggunakan mesin cuci ya gitu. Karena sudah ada buku panduannya kan seperti itu. Ada lagi yang lain? Also to prevent to make any mistakes or accidents. Oh iya, to prevent any mistakes. Ya, apa itu artinya? Kalau kita udah ada buku, udah kita baca, bisa terhindar nak dari bahaya gitu. Ada terhindar dari accident nak? Oke, good. Kalau kita lihat di sini, ini dia. Ya, jadi it's important for us to know the manual. Ya, jadi kita bisa complete the task. Kemudian lagi to promote safety, prevent mistakes, bisa mencegah kesalahan, mencegah kecelakaan ya gitu. Itu tadi. Oke, berikutnya, what will happen if we just ignore the use of manual? Nggak penting itu manual itu, ngapain baca-baca? What do you think? Apa yang akan terjadi? Ignoring a manual can cause errors and inefficiencies, damage to the process of the task, while also wasting materials. Oke, berarti bisa mengapakan error itu tadi, damage itu. Jadi kalau kita ignore dia, berarti apa yang akan terjadi? Terjadilah damage tadi, jadi mistakes ya. Terjadi apa lagi tadi? Accident. Jadi Kalau kita lihat di sini, ya, error. Apa lagi tadi? Damage. Kemudian apa lagi tadi? Misalnya kalau mesin cucinya baru, kita sok-sok nggak ngapain nih, nak perlu nih buku manual nih kan seperti itu. Bisa rusak nah mesin cucinya. Itu terjadi waste materials, time or money. Mesin cuci yang baru kita beli itu bisa jadi apa lagi? Rusak dia. Terbuang nak uang kita. Gitu. Jadi apa? So is it important for us to know the manual? Penting nak kita tahu manual itu tuh. Jadi sebelum kita mengoperasikan sesuatu, we have to read the manual first. Jadi kita harus tahu, kita baca dulu manualnya, ya, baru kita operasikan, ya. Oke. Kita ice breaking dulu. Ya, kita ice breaking dulu ya. Tapi ini kamu duduk aja. Jadi ibu-ibu sekarang, jadi kenapa saya meminta anak-anak ini duduk? Jadi supaya santai Bapak Ibu ya. Jadi santai, jadi dikasih pengarahan dulu, baru nanti anak-anak itu dia pindah ke station learning nanti ya. Jadi kita apa dulu ya? Mem ada gambar di sini. Kita sekarang tepuk konsentrasi. Coba kamu berdiri. Coba berdiri ya. Ada nanti berapa orang nanti udah di sini sama Mem? Yang namanya dua kata. Coba Alin. Ya kan? Siapa lagi? Nisa. Siapa lagi? Ya, coba di situ. Yang siapa lagi? Gitu. Ke depan. Oke, Mem di sini ya supaya kelihatan. Gimana? Apanya caranya? Perhatikan Mem dulu. Tepuk konsentrasi di sini ya. Tepuk paha. Itu ya. Konsentrasi. Ya. Jadi itu kalimatnya. Konsentrasi
Mari konsentrasi, konsentrasi dimulai. Ya, nama saya DO. Itu ya. Nanti lanjut sini. Oke, udah siap? Kita coba dulu. Oke. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Mari konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nama saya DO. Nama saya Ali. Nama saya Nisa. Nama saya Geza. Nama saya Aira. Oke. Tepuk tangan. Oke, terima kasih, duduk lagi. Oke, kita lanjut. Gimana? Udah siap belajar? Siap. Udah konsentrasi ya? Udah konsentrasi tadi. Sekarang, as you can see here, this is an example of manual. Inilah contoh dari manual tadi. If you see this, what do you think? What is the title of this one? How to use the washing machine. Jadi ini yang bahasa Inggrisnya, ya kan? Di sini ya, operating instruction. Jadi ini yang bahasa Inggrisnya. Sekarang Mem melihatkan yang bahasa Indonesianya. Mem duduk di sini ya, sama dengan kamu. Itu. Jadi itu contoh manual tadi. Ini yang pakai bahasa Indonesia. Tadi yang bahasa Inggris. Ini sebelum memakai mesin cuci, ada di situ instruksinya. Tindakan-tindakan pencegahan ketika mengoperasikan mesin. Itu. Bisa kita baca di buku itu. Ya. Ada lagi? Deskripsi ada di situ. Ini tabung putarnya, ini pulsatornya ada di situ semua. Ya. Ini prosedur mencuci ada di situ. Ada di situ. Jadi itu contoh dari ya. Itu contoh dari buku manual tadi ya. Ini. Coba dibaca ini. Lihatkan ke teman. Ini yang di tengah satu. Ini kasihan ke laki-laki. Bisa dilihat. Itu contoh dari buku manual tadi. Ya, jadi kalau kita misalnya beli mesin cuci baru, ya kan? Kan dikasih buku manual. Lihat di situ. Lihatkan ke temannya. Itu. Udah dilihat? Itu contoh realnya. Ya, those are the example of manual book. Itu dia. Jadi apa yang harus kita lakukan sebelum mengoperasikan sesuatu? Baca dulu. Agar supaya tidak terjadi apa tadi? Damage, accident, yaitu. Okay. Sudah? Oke, silakan dibawa ke depan lagi. Udah ya? Sudah tahu tadi ini buku manualnya, ya kan? Udah. Oke, agar supaya kamu lebih memputarkan videonya ya, tapi sebentar saja. Sebentar aja, nanti Mem tanya. How to do laundry. Sure, it takes a bit of time and effort to do your laundry, but you've got to admit, it's better than beating it on rocks down by the river. You will need a washing machine, laundry detergent, and a dryer. Optional, stain remover, a toothbrush, fabric softener, liquid or sheets, some bleach, and a clothesline or dry rack. Step 1. Separate your clothes into whites, light colors, delicates, and darks. Step 2. Tie ties, zip zippers, and check your pockets to make sure they don't contain anything like money. Jadi karena Mem matikan dulu ya. So, what do you think? What can you see in the video? What is the video about? How to do the laundry. Ya, bagaimana cara mencuci ya. Jadi mencuci di mesin cuci itu bagaimana caranya? Ada tadi kan? Ada ya. Oke, sekarang Mem putarkan yang kedua. Okay, now I'll teach you how to make wudu. It's important that you do the following steps in order, but before you start, you should make an intention to make wudu. You can do this by whispering to your heart. Step 1. Begin by saying Bismillah. Oke, sudah ya. Sebentar aja. Completely wash your hands, including your wrist. Oke, what do you think? What is the second video about?
How to make wudu. Berarti itu contoh dari yang manual tadi ya. How to make wudu. Kalau yang how to do the laundry tadi mungkin bisa kita gunakan how to use the washing machine. Ya gitu. Okay, do you understand now? Jadi mem sudah lihat kan contoh realnya tadi yang manual itu apa? Kemudian videonya, ya kan? Sekarang kita lanjut. Ya, jadi pada pembelajaran kita kali ini, ya. Jadi mem akan menggunakan salah satu pendekatan itu it is called station learning. Apa namanya? Station learning. Jadi there are 4 stations. Jadi ada 4 station nanti. Station 1, station 2, 3 and 4. Ya. Jadi mem apakan dulu apa yang harus kamu lakukan, ya. These are some kind of instructions. Ya, that you have to do before going to each station. Jadi sebelum kamu pergi ke setiap station ini nanti, kamu harus tahu dulu instruksinya. Listen carefully. Ya, pay attention to the instruction given for each station. It's important to understand what you need to do before you move on. Jadi kamu harus tahu di station 1 ini kamu ngapain nanti. Di station 2 ini nanti ngapain gitu. Di station 3 juga sampai station 4. Kemudian stay focused. At each station, focus on the task at hand. Try to complete the activity before moving to the next station. Jadi kamu harus selesai nanti di setiap station ini, nanti baru pindah ke station berikutnya, ya. Kemudian work collaboratively. If you are working in groups, make sure to communicate with your teammates. Share idea as help each other. Jadi kamu nanti berkelompok, ya gitu. Kan satu station ini kan 8 orang nanti, ya. Kemudian respect each other. Ask question. If you don't understand something, don't hesitate to ask your teacher. Kalau ada yang ragu nanti, you can ask me, ya. Kemudian time management. You will have 15 minutes in each station. Berapa lama di dalam satu station? 15 menit. Nanti kalau sudah 15 menit, nanti apakan ini ya? Ya. Nah, it's time for you to move to another station. Kalau kamu dengar ini nanti, berarti habis waktunya pindah ke station yang lain. Do you understand? Oke, jadi berapa lama di masing-masing station tadi? 15 minutes, ya. Kemudian stay safe, move around the classroom safely. Pas nanti kamu move, jangan berlari-lari nanti ada yang jatuh, santai saja. Ya. Misalnya, saya tadi udah di station 1. Saya ingin kepengen lagi ya, di station 4 tuh gimana ya? Saya pergi ke station 4, santai saja, nggak usah lari-lari, ya. Oke, kemudian lagi transition smoothly. When it's time to switch station, listen for the signal. Nah, kamu dengar nanti signal dari mem. Kalau udah nanti baru kamu pindah ke station lain. Oke, do you understand? Oke. Oke, ini station 1. Ya, station 1 is called explore and plan. Nih, this is station 1. What are you going to do in this station? Apa yang akan kamu lakukan nanti? Di station ini nanti ada 3 teks. Ya, ada yang terkait dengan science, how to make a simple volcano experiment, how to create a paper flower, how to greet someone politely. Jadi apa yang harus kamu lakukan nanti? Jadi sudah ada di sini mem kasih apanya? Kertasnya ya. Jadi mengidentifikasi tujuan teks. Kemudian menggarisbawahi action verb pada step, ya. Kemudian mengidentifikasi struktur teks procedure. Do you understand? Yeah. Jadi di station 1 tadi itu tugas kamu nanti, ya. What about in station 2? Tadi station 2 it is called digital station. Jadi itu disebut digital station. Kamu nanti menonton 3 video, ya. Jadi di masing-masing laptop itu sudah ada videonya 3, ya. Videonya yang ini nanti sudah ada. Kemudian nanti kamu menonton 3 video, kemudian mencatat kosakata penting pada video. Sudah memang kasih tadi kertasnya di situ. Jadi kamu catat nanti pakai headset, ya. Kemudian terakhir ada soal quizzes untuk memperkuat pemahaman kamu. Kamu kerjakan nanti soal di quizzes. Do you understand? Yeah. Oke. Kita lanjut ke station 3. Tadi station 3, ya. Itu writing and structuring. Jadi kamu nanti mengisi struktur teks yang kosong. Jadi saudara di situ memang kasih ada teksnya, kamu isi apa struktur teksnya. Kalau ini bagiannya apa disebut seperti itu, ya. Kemudian memilih salah satu topik berdasarkan minat.
Kalau kamu mau pilih yang science, boleh, art boleh, sosial atau tentang game mungkin boleh juga, terserah ya, sesuai minat kamu. Kemudian kamu buat teks prosedur baru, manual sederhana berdasarkan goal, materials dan stepnya. Do you understand? Yeah. Oke. Nah, ini terakhir. Karena topik kita tadi menulis dan mempresentasikan. Itu kamu setelah kamu tulis itu kamu presentasikan. Nah, ini. Ya. Jadi nanti kamu ada kartu evaluasi, sudah taruh di station 4, ya. Kemudian membaca teks prosedur yang telah dibuat dengan bantuan guru. Jadi teks yang sudah kamu buat itu kamu baca, ya. Kemudian jelaskan langkah-langkah dengan alat bantu. Jadi alat bantu itu pura-pura aja as if gitu. Misalnya kamu anggap buku ini, ini dianggap sebagai apa gitu ya. Nanti kamu jelaskan nanti ke temannya pakai alat bantu ya. Kemudian juga menjelaskan langkah-langkah dan mempraktekkannya secara langsung tanpa alat bantu. Jadi yang satu pakai alat bantu, yang satu lagi tanpa. Ya. Nanti ada apanya? Kartu evaluasinya sudah ada taruh di station 4. Do you understand? Yeah. Oke. Ini terakhir nanti ya. Sekarang it's time for you to go to each station. Ya. Sekarang mem nak ada kamu ke sini ya, enggak. It is up to you. Kan sudah tahu tadi station 1 yang ini aktivitasnya. Station 2 yang itu. Station 3 yang itu, yang 4 yang itu. Sekarang kamu pilih. It is free for you to choose which station you like. Jadi station mana yang kamu suka itu terserah kamu. Oke, paham? Oke, 1, 2, 3, go. Silakan. Silakan. Mana yang pilih? Station mana yang disukai? Oke, kelas. Oke, it's time for you to move to another station. Silakan pindah ke station berikutnya. Terserah. It is up to you. Mungkin kamu mau coba yang di lihat video mungkin ya, terserah. Silakan. Santai aja ya, nggak usah lari-lari. Kalau pengen coba station yang ada. Iya. Ya. Jadi yang memilih station itu dia sendiri, bukan kita. Jadi dia mengenal semua aktivitas itu.
Jadi ada apa? Gaya belajarnya beda-beda, materinya beda gitu. Jadi bukan kita yang apa kan, terserah dia. Ah ya, kita menyiapkan bahannya aja. Ya. Kita anggap selesai aja ya ibu-ibu ya. Nah ya kan ibu udah lihat tadi. Oke. Oke kelas. Excuse me. Coba semuanya lihat mem. Berarti nanti sebenarnya ibu-ibu ya, setelah ini nanti move lagi gitu. Sampai nanti masing-masing anak itu mencoba ke 4 station tadi. Ya, nah, jadi anak-anak itu kaya dia dengan gimana kalau di station 1 ini aktivitasnya. Nah, dia sudah coba gitu. Kalau di station 2 itu yang digitalnya. Oh nonton video itu gimana? Oh kalau ngerjakan quizzes itu gimana gitu. Ah nanti yang di station 3-nya dia coba juga. Jadi berarti dia coba semua seperti itu. Ya, oke. Jadi kita anggap udah selesai. Oke kelas, it's time for you to have a reflection. Jadi kita refleksi sekarang. 3, 2, 1 ya. Tuliskan 3 hal yang kamu pelajari. 2 hal yang kamu anggap menarik. Kemudian 1 pertanyaan yang kamu miliki untuk pelajaran kita kali ini. Ya. Di station kamu ini ada nak kertas tadi refleksi 1 lembar? Ah iya. Mem kasih kertas post-it ini, kamu tulis jawabannya di kertas post-it ini. Jawaban dari pertanyaan yang 3 ini. Do you understand? Oke, nih mem kasih ya. Berapa di sini? 5. Mana kertas apa refleksinya tadi? Ah ya, nanti tempel di situ ya. Udah cukup. Satu lagi. Di sini berapa? Berapa? 9. Ah ya. Mana kertas refleksinya? Yang 1 lembar tadi? Ah, nanti tempel di situ ya. Udah, berapa lagi? Udah. Di sini 1 lagi. Oke. Udah, di sini berapa? 8. Nih. Kurang. Nih. Tulis. Oh, itu hijau ya. Nih. Berapa tadi nih? Tulis refleksinya. Tuh. Oh, Alin, di situ berapa Alin? 4. Tulis refleksinya Alin. Udah, kamu apakannya dulu. Ya. Udah. Ah, udah. Di sini berapa? Jovan? 9. Nah, nih. Mana kertas refleksi yang 1 lembar tadi? Nanti tempel di situ ya. 9. Berapa baru? 4. 5. 6. 7. 8, 9. Di sini berapa? Udah tadi ya. Oke, silakan. Nanti ditempel ya di kertas yang 1 lembar mem kasih tadi. Nah ya, tulis dulu jawabannya yang 3. 3, 2, 1. Ya, bikin namanya.
Oke, sekarang Mem ingin minta pendapat satu orang lah. Ya kan sudah ditempel ya. Oke, siapa yang ingin menyampaikan 3 hal yang kamu pelajari hari ini apa? 3 hal tentang apa? 3 hal. Nisa, yang kamu tulis tadi apa Nisa? Nisa, what did you write for the answer for number 1? How to do, how to use. Ini apa lagi? Banyak tadi kan? Videonya juga kan? Video tentang apa tadi? Yang sainsnya, ya kan? Yang artnya, apa lagi? Yang sosialnya, gitu kan? Nah, oke, Hanifah, yang nomor 2 ada nak? 2 hal yang kamu anggap menarik pada hari ini apa kira-kira? Aktivitas. Terus yang kedua materinya, karena materinya itu berguna untuk kehidupan kita. Oke, terima kasih. Jadi menurut Hanifah tadi materinya beragam gitu. Kemudian gaya belajarnya juga, iya. Oke, kamu setuju nak pendapat Hanifah tadi? Ya, ada nak satu pertanyaan yang kamu miliki pelajaran kita kali hari ini? Do you have any one more questions? Ada pertanyaannya? Nggak ada? Oke, berarti what do you think about our learning today? Do you like to study for today? Kamu senang belajar hari ini? Kenapa Abil? Kenapa senang tadi? Karena bisa berpindah-pindah station. Jadi di masing-masing station itu beda pula aktivitasnya, iya? Beda aktivitasnya, beda materinya, ya gitu? Oke, jadi bagaimana hari ini? Senang belajarnya? Senang. Oke, give applause to all of you. Oke, karena sudah selesai, mari kita tutup dengan membacakan hamdalah. Oke, terima kasih ya Ananda untuk hari ini ya. Oke, baik ibu-ibu, udah selesai, kita kembali ke majelis guru. Oke. Kemudian juga minat murid tadi. Kan kalau apa itu kan memenuhi kebutuhan murid, kesiapan murid. Apa lagi Bu? Minatnya, gaya belajarnya kan gitu Ibu. Kemudian kemampuan anak itu. Ibu lihat nak tadi di station 1 tadi, kan aktivitasnya saya mulai dari yang rendah. Betul nggak Bu? Nah, nanti meningkat ke yang di garis bawahnya, yang action verbnya. Jadi ada tingkatan gitu. Jadi ketika 3 pemahaman anak tadi tercover di situ. Jadi saya waktu menyuruh anak itu, saya yang menentukan, anak itu yang pilih sendiri. Jadi kalau di station 2 tadi, yang digital tadi, menurut Bapak Ibu, apa yang didapatkan anak tadi? Itu gaya belajar apa itu Bu? Kalau menonton tadi, ya kan? Kita nggak boleh mengkotak anak berdasarkan gaya belajar, nggak boleh ya Bu? Itu miskonsepsi. Anak itu berhak dia mendapatkan ketiga gaya belajar tadi. Kecenderungan memang iya. Mungkin kalau saya cenderung mungkin saya visual misalnya. Tapi bukan berarti bahwa saya visual terus gitu. Saya berhak juga mendapatkan yang audio. Saya berhak juga yang kinestetik. Karena di dunia nyata nanti anak kita itu dia harus bisa tercover ketiga gaya belajar tadi. Kita nggak mungkin nanti pas kerja disuruh bos nanti, kamu nanti bikin ini ya, mau presentasi. Pak, saya nggak biasa itu Pak, berhenti aja kamu. Begitu. Nah, jadi tak boleh kita mengelompokkan anak itu menurut gaya belajar. Itu miskonsepsi Bapak. Ya, itu makanya saya bilang tadi, silakan kamu pilih. Itu tugas kita di awal kita jelaskan per station tadi. Kalau di station 1 ini dia, ini aktivitasnya, ini jenis teksnya.
Jenis teks tadi ada 3 kan Ibu? Bukan jenis teksnya ya, topiknya. Nah, ada yang science tadi, block in the bottom. Itu bagaimana itu di eksperimen di IPA. Itu kan menggunakan teks prosedur juga. Kemudian bagaimana membuat bunga. Jadi kan di videonya itu seni. Itu yang minatnya seni. Kemudian yang sosial juga ada. Jadi kita kasih semua. Tugas kita sebagai seorang guru menyiapkan bahan tadi, Bu. Siapkanlah bahannya. Karena tadi elemen kita menulis dan mempresentasikan, itu makanya di 3-4 tadi tuh, Bu. Jadi sebelum anak itu mampu dia merencanakan, menulis, mempresentasikan, dia tahu dulu, oh ternyata manual teks prosedur itu action verbnya ini ya, struktur teksnya ini ya, ada goal, ada materials, ada step. Setelah dia paham, baru dia buat sendiri. Di station 3 tadi, di station 4 dia presentasi. Paham Bapak Ibu? Terima kasih atas kesempatannya. Barangkali ini minta tips atau kita dalam pembelajaran bahasa Inggris di sekolah kita masing-masing. Sebelumnya izin perkenalkan, nama Nur Rahmadeni, anggota dari MGMP Gugus 3 Kabupaten Semenjong. Izin Bu, yang perlu kami sampaikan atau kami ingin tahu banyak. Kami yang pertama ingin meminta tipsnya. Misalnya begini, kasusnya seperti ini. Misalnya kita tahu bahwa di dalam kelas itu ada katakanlah anak yang mungkin agak kurang dari teman yang lain. Semisalnya kalau kami amati tadi di kelas itu, Ibu sudah mengurutkan tujuan pembelajaran mulai dari yang terendah sampai akhirnya nanti anak sampai kita menyusun dari yang terkecil sampai yang terbesar atau dari yang ringan ke yang berat. Kalau seandainya menurut kita ini, kita yang tahu dengan anak, kita yang tahu dengan anak nantinya, bagaimana seandainya dia langsung saja memilih ke station yang ketiga atau yang keempat, padahal kita tahu nih, kita tahu bahwa rasanya untuk Bu Eni itu tidak mungkin untuk sampai di situ. Dia tahapan ini. Kira-kira bagaimana kita untuk menyampaikan ke anak supaya dia tidak katakanlah tidak malu dengan kawan-kawannya. Kemudian bagaimana dia bisa dengan arti kata, kalau memang dia ikuti stationnya, mungkin dia memang akan nanti campainya memang sampai ke tahap yang ke nomor 4. Itu pertama. Yang kedua, tadi kami sepintas kami melihat di station 1 itu ada Ibu memberikan tes, ada ABC-nya. Oh ya. Ya. Jadi yang ingin kita tanyakan, apakah itu setiap anak dapat itu? Katakanlah kelas kita 32, kita sediakan ke 32 siswanya atau bagaimana? Yang kedua, kapan kita lakukan kegiatan penguatan untuk masing-masing station itu? Barangkali ini bukan pertanyaan Ibu, ini hanya tips yang mungkin akan menjadi oleh-oleh buat kami di sekolah kami masing-masing nanti. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau menurut yang kasus tadi, ini idealnya Bapak Ibu. Kan tadi saya udah terangkan mulai dari station 1 tadi. Station 1 ini aktivitasnya. Station 2, station 3 sampai station 4. Jadi kalau yang sebaiknya tadi memang kita stressingkan ke anak bahwa untuk sampai ke station 4 itu Ananda harus melalui station 1 dulu gitu. Ya, ya jadi tadi mungkin agak lupa anak Bu stressingnya ya. Jadi agar supaya nanti seperti pertanyaan Ibu tadi, anak ini agak lamanya itu langsung saja pakai tes station 4 kan itu langsung yang panjang kan, kakak kalau segala jagoan kan. Nah jadi kan itu bisa membuat pembelajaran kan kurang apa juga gitu. Ya jadi apa strategi kita? Jadi kita kasih tahu dari awal Bapak Ibu, bapak-bapak ya. Jadi kita kasih tahu dari awal. Jadi Ananda, karena elemen kita sekarang menulis, mempresentasikan. Sebelum Ananda menulis itu, ibaratnya kita review dulu lah sedikit. Ya, kita review dulu sedikit. Sebelum dia menulis itu, dia tahu struktur teks itu bagaimana. Kalau mau membuat
teks manual yang baru itu. Jadi kan dia ada goalnya, ada title-nya, ada materials, ada statement. Jadi itu kita review di 1 dan 2. Jadi dia tahu dia dulu tujuannya apa, dia di garis bawahinya action program itu tadi nak Bu di station 1 tadi. Jadi baru dia pindah ke station 3 dan 4. Jadi idealnya memang kita kasih dulu di awal ke anak kita, jadi dia tahu. Ya Bu, katanya Ibu berikutnya tadi Bu. Tadi kan untuk kelasnya tadi. Oh ya, bagaimana penguatannya? Nah, kelasnya di mana? Apakah kita Oh ya. buat satu siswa harus dengan kelas atau Oke. Ibu, berarti tadi kalau memang anak itu nanti dia mampir ke setiap stasiun tadi, berarti kita menyiapkan berapa Ibu? Sebanyak siswa berarti. Betul Ibu? Nah, jadi tugas kita memang mempersiapkan dari awal Ibu. Setelah itu kita jadi fasilitatornya lagi. Nanti kapan kita memuatkan tadi? Mungkin setelah meeting ini Bu. Mungkin pertemuan berikutnya baru kita kuatkan nanti. Ya Bu ya. Nah, jadi kita siapkanlah kertasnya itu sebanyak murid. Jadi setiap anak tuh bisa dia tahu kalau stasiun 1 ini, stasiun 2 ini. Oke? Paham Ibu? Ada lagi ibu-ibu yang ingin bertanya? Jadi kalau menurut saya Ibu, di Pak Karena Jawa kemana Bu Des? Banyak awak menyiapkan, Bu yang menyiapkan sekali Pak. Ya, jangan Ibu lihat apanya gitu. Jadi kalau Ibu sudah mencoba, Ibu nanti akan proses sendiri. Anak itu senang juga dia. Jadi nggak ada kita yang kamu yang ini ya, kesini ya, nggak ada kita yang atur, dia sendiri apa. Cuma kita kasih apanya dari awal Ibu ya, seperti tadi. Nah, jadi anak itu memang kita kan apanya, mulai dari yang rendah dulu, menengah sampai yang tinggi. Oke Ibu, ada lagi pertanyaan lain? Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Luar biasa sekali sama yang dikatakan Bu Erin. Pengalaman pertama sudah mampu menghilangkan miskonsepsi kita selama ini. Dan saya berpikir kemarin itu pembelajaran berdiferensiasi itu anak dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya. Nah, ternyata setelah kita lihat prakteknya tadi, itu ternyata memang dia memilih gaya belajarnya secara sendiri, namun dia mencoba gaya belajar yang lainnya. Jadi sehingga siswa di kelas itu memenuhi semuanya, mempunyai pengalaman dengan gaya belajar semuanya. Dan itu sangat menarik sekali pengalamannya saya yang sudah mampu melakukan miskonsepsi selama ini. Nah, dan kemudian kalau kita lihat Ibu dari pembagian kelompok tadi itu sangat menarik sekali. Kita tidak membagi anak 1, 2, 3, mereka duduk seperti itu. Nah, sekarang anak-anaknya dia memilih sendiri. Berarti ada kemungkinan anaknya itu tidak harus sama jumlah kelompoknya ya Bu. Berarti semua anak berkelompok itu bebas. Biarkan ada yang bertiga, ada yang berempat, atau ada yang berlima, berenam. Berarti kita tidak berhak ya Bu membiarkan saja seperti itu keadaannya. Hanya itu Bu penekanannya mungkin dari Ibu. Apakah memang kelompok ini seperti itu adanya, atau memang kita yang mengarahkan anak ini kita dengan jumlah sekian, berarti itu sudah hilang ya Bu dengan kelompok seperti itu. Oke, baik Bu, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu, mungkin saya kuatkan lagi betul sekali bahwa di kurikulum Merdeka Ibu di pembelajaran berdiferensiasi ciri-cirinya adalah kelompoknya harus fleksibel. Kenapa saya tidak mengelompokkan anak berdasarkan kemampuan? Itu boleh, cuma kelompoknya tidak boleh permanen. Mungkin pertemuan sekarang yang menurut berdasarkan kemampuan, besok in pairs, kelompok berpasangan, besok lagi small group, kelompok kecil, besok lagi kelompoknya agak besar. Jadi ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi itu kelompoknya tidak boleh permanen Ibu. Kelompoknya fleksibel. Kan saya nggak ada tadi bilang kamu ini ya, tunggu sini ya. Kalau kamu harus di sini, kan ada. Jadi memang saya beri kebebasan kepada anak-anak untuk memilih sendiri seperti itu. Kemudian untuk memenuhi minat anak yang tadi, jenis teknya kan saya bedakan tadi, bukan jenis teknya Bu, topiknya seperti itu. Jadi yang minatnya mungkin seni, itu bagaimana cara membuat bunga, itu tadi. Itu kan apa juga Ibu? Yang manual tadi kan 2 tadi, how to do, how to use, ya kan? Nah, mungkin nanti kalau yang minatnya tentang sains misalnya kan,
Tadi bagaimana membuat ini misalnya vlog, minum water. Dibangun kepada Itu kan manual juga. Bapak dan Ibu yang Jadi ikut dalam kegiatan upacara hari sesuai ini. dengan minat anak tadi. Mohon Dengan minat silakan bersama itu dengan berbeda-beda ya. teman-teman Yang minat ibu. seni, ada yang olahraga, ada yang games tadi Setelah kan. ini kepada Bapak dan Ibu yang ikut upacara hari Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bu Des yang telah bersedia untuk dilihat oleh banyak mata. Tidak hanya 4 mata, tapi banyak mata. Ini dalam kegiatan lesson study. Nah, kegiatan ini adalah sangat luar biasa dan kami belum pernah mencobakan melihat video Bu Des. Dalam kegiatan ini memang sangat bervariasi sekali dan nampak kegiatan berdiferensiasinya, baik itu diferensiasi proses nampak tadi dan juga nampaknya diferensiasi konten juga ya Bu Desa. Nah, mungkin hal ini bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing, walaupun mungkin tidak seperti Bu Des, tapi mengarah-arah ke situ. Dan dalam pembelajaran ini nampak tadi semua anak adem-adem aja gitu. Nah, saya terbayang anak saya. Terbayang anak saya. Ketika dia memilih kelompok pasti ada rebutan. Saya mau di sini kan, sini juga, sini juga, saya sini juga gitu. Nah, dalam hal ini apakah ada terjadi seperti itu dengan Bu Des dan kami mungkin ingin tahu bagaimana tipsnya. Hanya itu. Terima kasih Bu Des. Ibu-ibu, agar supaya kejadian itu tidak terjadi, saya sudah kasih tahu nak keyakinannya di awal tadi itu. Sebelum anak itu pergi ke stasiun itu, kan ada instruksinya di awal. Kalau ibarat itu keyakinan kelasnya. Gitu. Nah, Ananda, sebelum Ananda nanti pergi ke each station tadi, nah kamu dengarkan ini dulu. Nanti di setiap stasiun itu 15 menit, kan ada di Ibu. Masih ingat ya Ibu? Nah, kemudian nanti pas kamu pindah, itu safely ya, harus aman. Nggak boleh rebutan, ada di Ibu, saya bilang. Jadi santai aja, kamu sampai jalan aja, nanti tergantung nanti, kan itu saya bilang Ibu. Jadi kalau kita kaitkan itu kita kait sama dengan keyakinan kelas Ibu. Jadi itu perlunya keyakinan kelas kita di awal kita apakan. Jadi agar supaya tidak terjadi seperti itu Bu Miss, jadi kita harus sudah jelas di awal. Nah, ada rebutan nanti ya, pas nanti membunyikan apa ini, tanda ini, signal ini, kamu santai saja, pindah ke stasiun berikutnya. Tidak ada yang rebutan. Jadi itu tergantung instruksi kita dari awal Bu Miss, ya. Oke. Ada lagi ibu-ibu yang lain? Ibu-ibu mungkin karena tergesa-gesa ya, jadi nanti mungkin saya kirimkan modul ajarnya, kemudian bahan-bahan itu semua nanti saya kirimkan kepada Bu Miss ya Bu. Ya, jadi karena kami sekarang kan ada kegiatan juga ya Bu ya, jadi ya ada ulang tahun spendel, jadi nanti siap zuhur nanti ada lomba Bapak Ibu. Jadi saya belum mempersiapkan modul ajarnya, jadi nanti beri saya waktu, nanti saya buat, saya kirim semuanya ke Ibu Miss ya Bu. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bagaimana rasanya hasil setelah Bapak Ibu lakukan refleksi, Ibu amati dari Ibu Des sebagai model pembelajaran, kemudian Bapak Ibu setelah mengamati lalu lakukan refleksi, bagaimana rasanya? Adakah rasanya yang istimewa atau ada yang akan saya bawa ke sekolah? Banyak Bu. Alhamdulillah, berarti bermanfaat ya Bu, bermanfaat. Terima kasih Bu Des. Berarti kita saling berbagi praktik. Ini gunanya yang berkolaborasi dalam musyawarah MGMP, itu gunanya saling berbagi ide, ya, saling membagi pengalaman, saling berbagi praktik demi meningkatkan mutu kualitas pelajaran dan mencerdaskan anak bangsa. Itu tujuan kajian Bu, mencerdaskan anak bangsa.
itulah menjadi pahala yang mengalir kawat sampai kira. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu, kalau Ibu merasakan sangat bermanfaat, alhamdulillah, berarti adonan Ibu bau ke sekolah Ibu masing-masing. Yang berarti Allah mengamati, kemudian lah merefleksi, tinggal kita pelaksanaan saja lagi di sekolah kita masing-masing. Untuk itu, Ibu, puas Bu? Berarti tidak ada lagi miskomunikasi tentang diferensiasi. Dulu pendapatan diferensiasi itu dikumpulkan anak sama yang lemah loh, yang tinggi yang kuat sama yang kuat loh, kan seperti itu. Nyatanya tidak. Anak tetap dalam kelompok memilih masing-masing. Berarti kita lah menyediakan materi apa yang akan diberikan oleh anak nih yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Untuk itu, alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih juga atas kedatangan Bapak Ibu, merupakan suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi kami, dan juga terutama pada Ibu Des, terima kasih sekali telah membagikan ilmunya kepada forum MGMP, khususnya bidang studi matematika bahasa Inggris. Ibu matematik sedikit. Oke Bu-ibu. Nah, nanti berarti selesailah perjalanan ibu-ibu mengamati pembelajaran berdiferensiasi di SMP Negeri Delapan Padang. Saya ucapkan nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MGMP Bahasa Inggris Gugus 3 Kabupaten Sidoarjo.